Muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu minal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadana wa iyyakumullah. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Tapi pertanyaannya, kemenangan seperti apakah yang kita raih? Apakah sekedar kemenangan karena kita dapat menahan lapar dan dahaga saja? Apakah kemenangan karena kita mampu menahan syahwat untuk tidak mendatangi istri kita di siang hari ketika bulan Ramadan? Tentu tidak. Kemenangan yang hakiki adalah ketika kita berhasil meraih apa yang menjadi tujuan daripada puasa kita. Dan tujuan daripada puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka pertanyaan besar yang harus kita jawab hari ini, hari Ramadan Allah, setelah kita ditarbiyah 1 bulan penuh oleh Allah Azza wa Jalla, maka apakah di bulan Syawal ini dan seterusnya mampukah kita mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemenangan yang kita rasakan hari ini hendaknya bisa membawa nilai-nilai Ramadan untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dijadikan sebagai orang yang bertakwa, maka kita mesti memahami apa tanda-tanda sebagai orang yang bertakwa, supaya kita bisa mengoreksi pada diri kita sendiri. Sudahkah saya termasuk orang-orang yang bertakwa? Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang bertakwa di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Tetapi secara garis besar Allah Subhanahu wa taala sebutkan di 2 tempat, yaitu di surat Al-Baqarah dan di surat Ali Imran. 2 tanda ini mencakup seluruh tanda-tanda yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tanda yang pertama yaitu di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ketiga, keempat dan kelima. Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya ketika menjelaskan tentang orang yang bertakwa dengan firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ila akhir ayat. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian harta yang telah kami rizkikan, yang kami infakkan kepada mereka.
Hadirin jamaah Allah, di dalam surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa tanda pertama orang yang bertakwa adalah soleh secara pribadi, karena dibuka dengan dimensi imaniyah. Makanya Allah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai orang yang bertakwa, maka dia mampu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan Ramadan kita sudah membiasakan untuk membaca Al-Qur'an, maka setelah bulan Ramadan pun kita juga tetap harus bisa membaca Al-Qur'an. Jika di bulan Ramadan kita mampu untuk bangun malam melaksanakan amalia ibadah, sholat malam kah itu, maka di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal ini, maka kebiasaan itu hendaknya tetap kita laksanakan sebagai perwujudan kesolehan secara pribadi. Inilah ciri yang pertama yang nanti harus kita jawab ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Kemudian ciri yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-134. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang bertakwa dengan pola yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas." Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik dikala dia senang maupun dikala dia sedang sempit. Kita lihat tadi di jamaah Allah, polanya berbeda. Ketika Allah menyebutkan tanda orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah diawali dengan alladzina yu'minuna. Dimensinya adalah hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang bertakwa alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu orang yang menginfakkan. Ini adalah dimensi insaniyah, dimensi kemanusiaan. Artinya apa? Orang yang bertakwa harus tawazun hidupnya, harus balance, harus seimbang antara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik dengan sesama manusia. Karena yunfiquna berarti kontribusi. Maka orang yang bertakwa harus banyak berkontribusi kepada saudaranya yang lain. Ada banyak kita lihat fenomena di masyarakat kita. Ada orang yang rajin ke masjid, ada orang yang rajin ibadahnya, tapi dengan tetangganya tidak care sama sekali, tidak peduli sama sekali, bahkan masih memiliki dendam dengan temannya, dengan saudaranya dan lain sebagainya. Tentu ini bukan termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa. Ada juga di masyarakat kita yang begitu peduli terhadap manusia. Sebelum diminta pun dia sudah memberikan pertolongan, loyal kepada manusia. Tetapi sholat tidak, baca Quran tidak, apalagi puasa juga tidak dilaksanakan. Maka orang seperti ini juga tidak bisa disebut orang yang bertakwa. Maka nanti hadirin yang dirahmati Allah, untuk menjawab bahwasanya setelah bulan Ramadan kita betul-betul menjadi orang bertakwa, kita harus tetap menjadi pribadi yang soleh, menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Untuk itulah dulu ulama Nusantara kita pada zaman dahulu membuat satu tradisi yang sungguh luar biasa. Setelah bulan Ramadan ada tradisi silaturahim halal bil halal, meminta maaf kepada orang-orang yang ada yang dia kenal. Apakah itu saudaranya, temannya, kerabatnya, ataupun tetangga-tetangganya. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan dari tanda-tanda ketakwaannya. Maka mulai hari ini jamaah Allah, boleh kita list daftar siapa saja orang-orang yang pernah kita putuskan silaturahimnya, kita datangi dan kemudian kita sambung kembali. Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang menahan emosinya dan memaafkan orang lain. Tentu menyambung silaturahim kepada orang yang pernah berbuat keburukan kepada kita, yang sudah kita putus silaturahimnya, itu berat. Makanya Allah sampaikan wal kadhiminal ghaidha, harus bisa menahan emosinya, baru bisa wal 'afina 'anil nas, dapat memaafkan orang lain. Tapi ketika kita
mengingat bahwa itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Seberapa besarnya orang itu pernah berbuat kesalahan kepada kita, hendaknya kita memaafkannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita merayakan kemenangan ini di sebuah era yang disebut era disrupsi digital. Sebuah zaman di mana perubahan terjadi begitu cepat. Lompatan teknologi seakan tanpa batas. Di satu sisi, jamaah rahmat Allah, ini adalah nikmat yang luar biasa, memudahkan kita semuanya. Silaturahim tinggal kita kirim melalui WhatsApp ataupun kita bisa video call. Ketika kita belajar, kita bisa buka YouTube dan lain sebagainya. Atau ketika kita tidak sempat hadir ke majelis ilmu, dengan disrupsi digital ini, dengan lompatan digital ini, maka kita bisa menuntut ilmu di mana saja, bisa live streaming ataupun bisa melalui YouTube dan lain sebagainya. Tetapi ma'asyiral muslimin, ini juga merupakan tantangan. Bagaimana tetap mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua tanda tadi itu di era yang serba digital ini. Maka hari ini jamaah rahmati Allah, era ini menjadi medan ujian baru yang sangat berat. Ujiannya bukan lagi sekedar fisik, tetapi juga ujian keimanan. Dulu maksiat harus dicari, maksiat harus keluar dari rumah. Tapi sekarang maksiat bisa hadir di genggaman tangan kita. 24 jam sehari bisa, 7 hari seminggu lewat smartphone yang kita miliki. Konten-konten negatif, berita-berita hoax, ujaran kebencian, ghibah digital, bahkan pornografi siap menyergap kapan saja. Rasulullah SAW telah memperingatkan tentang masa-masa penuh ujian ini. Beliau bersabda, "Badirul bil a'mal fitanan, kaqita'il lail al-mudlim, yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aqli min ad-dunya." Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah, sebelum datangnya cobaan, seperti potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, lalu di sore harinya dia sudah dalam keadaan kafir. Atau di sore harinya ia masih beriman, lalu di pagi harinya ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kesenangan duniawi yang sedikit. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, bukankah ini gambaran persis di era kita hari ini? Pagi hari kita masih istiqomah membaca Al-Quran. Sore hari karena scroll HP kita, scroll media sosial tanpa filter, hati kita mati, iman kita tergores, bahkan tanpa sadar kita membagikan fitnah atau menyukai kemaksiatan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas bagaimana cara kita merawat kemenangan yang telah kita raih di bulan Ramadan ini agar tidak sirna diterjang banjir informasi dan maksiat digital? Yang pertama, hendaknya kita tetap menjaga ibadah dan senantiasa istiqomah. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan tidaklah hambaku mendekat diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya." Jika di Ramadan kita lazim salat malam dan tadarus, maka jangan berhenti. Lanjutkan dengan salat rawatib, salat duha dan tadarus Al-Quran. Meski hanya 1 halaman sehari saja, tetapi jangan sampai putus tidak membaca Al-Quran. Inilah energi yang menjadi iman kita tetap menyala di tengah gelapnya fitnah digital. Yang kedua, filter informasi atau tabayun. Di era banjir informasi, klarifikasi atau tabayun menjadi wajib. Jangan jadi kita ini menjadi corong fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah, tabayyunlah, klarifikasi dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Surat Al-Hujurat di ayat yang ke-6. Sebelum kita men-share berita, maka kita harus teliti, betulkah berita itu? Valitkah berita itu? Jangan sampai kemudian yang kita share justru itu merupakan fitnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuqil khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di era digital, berkata tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan jari-jari kita. Setiap ketikan jari di kolom komentar, setiap pesan yang kita forward adalah ucapan yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Maka jika tidak bisa menulis komentar yang baik, lebih baik diam. Jika tidak bisa membagikan konten yang menenangkan jiwa, maka lebih baik tidak perlu kita membuat konten. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, bersihkan rumah digital kita. Hapus aplikasi-aplikasi yang tidak ada manfaatnya. Hapus aplikasi-aplikasi yang dapat mencuri ketakwaan kita kepadanya dan cenderung mengandung maksiat. Unfollow akun-akun yang menyebarkan riba, fitnah, atau konten-konten negatif. Follow dan subscribe channel-channel dakwah yang menyejukkan hati. Yang kelima, buat jadwal digital detox. Seperti kita berpuasa dari makan dan minum, maka berpuasalah dari gadget. Misalnya tidak menyentuh HP saat berkumpul keluarga, atau 1 jam sebelum tidur. Gunakan waktu itu untuk muhasabah dan membaca Al-Quran. Dan yang keenam, jadilah mujahid digital. Seperti perbanyak konten positif, sebarkan ayat-ayat suci Al-Quran, sebarkan kedamaian. Jika ada saudara yang berselisih di grup keluarga, di grup WhatsApp keluarga, maka jadilah penengah, bukan malah menjadi pemicu keributan. Jadilah penebar salam, bukan penebar fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika baru saja sampai di kota Madinah, maka pidato pertama yang beliau sampaikan adalah afshus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan seluruhnya diterima, walaupun sangat jauh dari kata sempurna. Dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk meraih kemenangan sejati serta istiqomah di jalannya. Terutama kita tetap dapat istiqomah di tengah gempuran era digital ini. Dan semoga kita dan keluarga kita seluruhnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk jebakan syaitan. Dan semoga Allah juga menyelamatkan kita dan keluarga kita semuanya dari segala bentuk fitnah akhir zaman. Dan kemudian nanti semoga kita dapat berkumpul kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu